Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2454, Emas Sejati Tidak Takut Api. Ini adalah dunia yang berwarna cerah. Sejauh mata memandang, itu penuh dengan titik-titik cahaya dengan warna berbeda. Sangat cantik, tapi Ye Yuan memiliki perasaan yang menyeramkan. Ini adalah kekuatan jiwa surgawi. Tidak, tunggu. Seperti kekuatan jiwa surgawi, tetapi juga tidak. Titik-titik cahaya ini tampaknya menjadi sesuatu dalam jiwa surgawi. Ye Yuan melihat pemandangan spektakuler di depan matanya saat dia berkata dengan kaget. Pencapaian jiwanya sangat kuat. Seiring dengan kekuatannya melangkah ke alam penciptaan, jiwa surgawinya sudah naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan beberapa Deva Fifth Blades biasa mungkin tidak sekuat dia juga. Seniman bela diri memperoleh pencerahan tentang Dao Surgawi melalui jiwa surgawi. Pemahaman surgawi Dao Ye Yuan sangat menakutkan, jadi pemahamannya tentang jiwa surgawi juga jauh melampaui yang lain. Meskipun dia tidak tahu apa titik-titik cahaya ini, dia tahu bahwa ini milik sesuatu dalam jiwa surgawi. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah dan dia bergumam pada dirinya sendiri, aku agak mengerti. Anggota ras surgawi memandang berhala-berhala ini sebagai dewa dan menghormati mereka dari lubuk hati mereka. Itu karena benda ini diambil dari jiwa dewa mereka. Hicks, berhala-berhala ini menyimpan begitu banyak titik cahaya. Apa yang ingin mereka lakukan? Tidak, tunggu. Tingkat berhala-berhala ini hampir sebanding dengan Gunung Leser Heavenspan. Itu hanya jauh lebih menyeramkan daripada Gunung Leser Heavenspan. 8 berhala datang untuk menciptakan ras yang begitu kuat. Hanya apa asal-usul berhala-berhala ini? Petik 2. Semakin Ye Yuan berpikir, semakin menakutkan rasanya. Berhala-berhala ini berbeda dari Gunung Leser Heavenspan. Gunung Leser Heavenspan netral dan tidak memiliki atribut apapun. Tetapi berhala-berhala ini mengekstraksi jenis kekuatan tertentu yang tak terhitung jumlahnya dalam jiwa surgawi dan menyimpannya di ruang ini. Ini tampak seperti skema besar tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Kecuali, siapa yang mengendalikan semua ini? Ye Yuan tiba-tiba merasa ada sepasang mata yang menatapnya di atas kehampaan, mengabaikan semua kehidupan di dunia. Perasaan semacam ini membuatnya menggigil tanpa kedinginan. Dilihat dari perilaku sebelumnya, sifat liar tidak hilang. Semuanya, termasuk Tian Qing, memiliki 7 emosi dan 6 keinginan yang lengkap. Hanya saja keinginan tunduk mereka terhadap idola ini datang dari lubuk hati mereka. Kemungkinan besar, masalahnya ada di sini. Tempat ini terlihat seperti kapal. Jika saya dapat menghancurkan berhala dan membiarkan kekuatan misterius ini kembali ke tubuh aslinya, dapatkah itu membuat liar kembali ke penampilan aslinya? Ye Yuan merenung. Sesampainya di sini membuat Ye Yuan langsung menautkannya ke banyak hal. Sejak dahulu kala, dia mungkin orang pertama yang berinisiatif memasuki ruang ini. Termasuk Tian Qing, bahkan dia belum pernah masuk sebelumnya. Karena tidak ada yang bisa melanggar kehendak ras surgawi. Apalagi bisa ada orang yang bisa menentang kehendak 8 berhala. Provokasi Ye Yuan membuat marah 8 idola, membuat mereka mengambil tindakan terhadapnya, mengambil inisiatif untuk menyedot dirinya ke ruang ini. Jelas, 8 idola ini berpikir bahwa setelah dia tiba di sini, dia tidak akan bisa keluar lagi. Idola-idola ini tampaknya tidak memiliki kehendak mereka sendiri tetapi beroperasi sendiri menurut semacam kehendak. Tentu saja, meski begitu, 8 idola ini juga sangat menakutkan. Keberadaan di tingkat yang sama dengan Gunung Leser Heavenspan, itu menakutkan bahkan jika itu tidak diinginkan. Setidaknya, Ye Yuan saat ini tidak memiliki cara untuk menghancurkan patung dewa. Gemuruh. Tiba-tiba, ruang ini mengalami pemberontakan. Di bawah kaki Ye Yuan, bola api yang menakutkan melompat. Nyala api naik dengan sangat tiba-tiba, benar-benar mengelilingi jiwa dewa Ye Yuan sekaligus. Sensasi terbakar yang sangat kuat membuat Ye Yuan terluka sampai dia mengerang teredam. Semut bodoh, berani memprovokasi kekuatan surga. Hari ini, 8 api surgawi ekstrim diturunkan untuk memurnikan Anda. Nikmati rasa dibakar oleh segudang api dengan baik. Dalam kehampaan, terdengar suara marah. Kekosongan ini mirip dengan guntur, mengejutkan sampai gendang telinga Ye Yuan sakit. Ye Yuan belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan sebelumnya. Kekuatan semacam ini tampaknya menjulang di atas semua kehidupan. Gugusan api ini memiliki 8 warna, tampaknya menargetkan jiwa surgawi. Seluruh jalannya itu sangat menakutkan.
Jiwa surgawi Ye Yuan terasa seperti akan menguap. Ye Yuan mengerang teredam dan jatuh ke tanah, dan mulai berkedut menyakitkan. Kekuatan api ini sama sekali bukan api surgawi dari dunia fana. Sehubungan dengan api surgawi dunia fana, Ye Yuan hampir bisa menggunakan kebal untuk menggambarkan. Dia adalah leluhur bermain api. Bahkan api yang dipadatkan oleh leluhur Dao, Ye Yuan tidak takut sedikit pun juga. Tapi 8 api surgawi ekstrim ini, Ye Yuan tidak berdaya melawannya. Dia tidak bisa mengendalikan api ini sama sekali. Penderitaan api ini karena hangus, Ye Yuan sudah lupa berapa lama dia tidak mencicipinya sebelumnya. Nyeri, tulang menusuk menyakitkan. Dari kepala hingga kaki, setiap inci kulit Ye Yuan menerima rasa sakit dari pengorbanan. Selanjutnya, 8 api surgawi ekstrim ini menargetkan jiwa surgawi. Rasa sakit semacam itu menembus lebih dalam ke tulang. Ye Yuan memutar kekuatan jiwanya secara maksimal, tapi itu masih seperti mencoba mengeluarkan sekeranjang kayu bakar dengan secangkir air. Awan uap air naik dari tubuhnya. Itu karena kekuatan jiwanya diuapkan oleh 8 api surgawi ekstrim. 8 api surgawi ekstrim ini terlalu menakutkan. Kekuatan jiwa Ye Yuan menghilang dengan cepat. Sosok Ye Yuan berangsur-angsur menjadi ilusi. Hahaha, lihat itu. Ini adalah kekuatan surga. Di depan kekuatan surga, tidak tunduk, hanya ada kematian. Suara itu keluar sekali lagi, tampak lebih segar. Kesadaran Ye Yuan mulai kabur. Jiwa surgawinya sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Apakah aku akan mati? Lawan kali ini terlalu kuat. Dia kemungkinan datang dari atas dunia Heavenspan. Jika aku mati, apa yang akan terjadi pada Lier? Apakah dia akan terus diperbudak oleh orang-orang? Jika aku mati, bagaimana dengan Ling Sui? Gumpalan kesadaran spiritualnya yang terakhir juga sudah padam. Tidak, aku tidak bisa mati. Jadi bagaimana jika kekuatan surga? Jika Anda surga, maka saya akan menyodok melalui surga ini. Kamu ingin memurnikanku, bukankah ini membuatku marah? Aku akan menentang surga. Emas sejati tidak takut api. Ye Yuan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan perlahan merangkak berdiri. Dia duduk bersila di 8 api surgawi ekstrim dan benar-benar membuka jiwa surgawinya sepenuhnya. Dia tidak lagi menggunakan kekuatan jiwa untuk melawan api. Dalam sekejap, jiwa surgawinya langsung terbakar hingga secara signifikan lebih transparan. Penderitaannya juga meningkat secara eksponensial. Ye Yuan membuka jiwa surgawinya setara dengan menarik 8 api surgawi ekstrim ke dalam tubuhnya, membuat setiap inci jiwa surgawi menerima pengudusan. Penderitaan semacam ini 10.000 kali, 100.000 kali dari sebelumnya. Ekspresi wajah Ye Yuan menjadi berkerut. Tapi dia masih duduk bersila, tidak bergerak. Dia mengendalikan jiwa surgawinya, mencoba membimbing 8 api surgawi ekstrim ini. Apakah Anda tidak ingin memurnikan saya? Lalu aku akan menggunakan 8 api surgawi ekstrimmu untuk meredam jiwa suciku. Entah berhasil atau mati mencoba. Api surgawi semacam ini yang datang dari luar surga, biasanya tidak dapat ditemukan sama sekali. Itu adalah malapetaka bagi Ye Yuan, tetapi apakah itu juga bukan peluang keberuntungan yang besar? Gagal melewatinya, semuanya secara alami tidak perlu dibahas lagi. Tetapi jika dia berhasil, manfaat yang akan diperoleh Ye Yuan juga tidak terbayangkan. Tiba-tiba, Ye Yuan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, hahaha, hebat. Apakah Anda tidak ingin memperbaiki saya? Tidak cukup. Masih kurang. 8 api surgawi ekstrim Anda terlalu lemah. Masih belum cukup untuk memurnikan saya. Apakah ini kekuatan surga Anda? Terlalu lemah. Bab 2455, Ketuhanan Asal Kekacauan. Tidak cukup. Masih kurang. Terlalu lemah. Bukankah Anda mengklaim sebagai kekuatan surga? Apakah Anda menggelitik saya? Petik 2. Ayo, 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 tambah panasnya. Saya ingin melihat apakah Anda dapat memperbaiki saya atau tidak. Hahaha, hebat. Lagi, Dalam ruang itu terdengar tawa keras Ye Yuan dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa Ye Yuan tidak kesakitan. Kenyataannya, rasa sakitnya meningkat berlipat ganda. Kekuatan surga sangat marah, energi 8 api surgawi ekstrim juga terus meningkat. Jelas, 8 idola benar-benar marah di bawah pemicu Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak peduli. Dia meneriakkan rasa sakit ini bisa menghilangkan rasa sakit karena terbakar. Jiwa surgawi Ye Yuan menjadi semakin lemah di bawah penyempurnaan 8 api surgawi ekstrim. Pada saat ini,
itu sudah menjadi sangat redup. Tapi, Ye Yuan masih sangat keras kepala. Orang yang keras kepala, lihat berapa lama kamu masih bisa bertahan. Bukankah Anda ingin meningkatkan kekuatan 8 api surgawi ekstrim? Aku akan memuaskanmu. Suara itu keluar lagi. Suara Ye Yuan menjadi semakin lemah, dan semakin tidak terdeteksi. Sampai kemudian, jiwa surgawinya sudah sangat redup, dan hanya garis samar yang bisa dilihat. Tapi suara itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, seekor semut bodoh juga berani memiliki delusi keagungan melawan kekuatan surga. Bukankah kamu baru saja berteriak dengan sangat riang? Berteriak lagi. Tetapi tepat pada saat ini, jiwa surgawi yang lemah dari Ye Yuan berangsur-angsur menyusut dan berkontraksi lagi. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok kabut abu-abu samar. Kabut abu-abu menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, itu menjadi ukuran yang sama dengan titik-titik cahaya lainnya. Hanya saja warna bola kabut abu-abu ini benar-benar berbeda dari titik cahaya lainnya. Titik-titik cahaya lainnya memiliki semua jenis warna dan hanya tidak memiliki warna abu-abu. Hehe, itu sebenarnya kekuatan pikiran kekacauan warna abu-abu. Kualitasnya cukup bagus. Dalam kehampaan, suara itu terdengar lagi, tampak agak bersemangat. Tapi saat itu, kelainan tiba-tiba terjadi. Bola kabut abu-abu itu benar-benar mulai melahap titik-titik cahaya di sekitarnya. Sebuah bola kecil kabut abu-abu sebenarnya mulai berangsur-angsur menjadi lebih besar. Kabut abu-abu memperpanjang 4 tentakel dan secara bertahap berubah menjadi 4 anggota tubuh manusia, dan merentangkan kepala lagi. Garis besar Ye Yuan yang berjubah abu-abu berangsur-angsur terbentuk. Ye Yuan berjubah abu-abu seperti cangkir hisap, menyerap titik-titik cahaya di sekitarnya dengan gila. Dan tubuhnya juga menjadi semakin kokoh. Gemuruh. Seluruh ruang mulai bergetar. Seiring dengan tubuh Ye Yuan menjadi semakin padat, getaran ruang menjadi semakin kuat. Sampai akhir, sebenarnya ada tanda-tanda runtuh. Keilahian asal kekacauan. Ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa menyingkat keilahian asal kekacauan? Tidak baik. Jika dia terus mengembun, ruang pengumpulan dewa akan runtuh. Bocah sialan, kamu benar-benar murah. Petik 2. Di kedalaman angkasa, terdengar suara panik orang itu. Ye Yuan saat ini merasa sangat segar. Dia merasa seperti dia hampir melayang ke surga. Dia benar-benar berhasil melewati penempaan 8 api surgawi ekstrim. Ye Yuan bisa merasakan bahwa jiwa surgawinya menjadi lebih murni dan lebih murni di bawah penempaan 8 api surgawi ekstrim. Murni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemurnian semacam ini, dia harus memupuk sampai dewa tahu kapan sebelum dia bisa mencapainya. Pada saat ini, Ye Yuan merasa bahwa jiwa surgawinya sangat kuat. Seolah-olah itu bisa menghancurkan ruang ini. Namun, saat itu, dia merasa bahwa tubuhnya tanpa sadar ditolak oleh ruang ini. Dengan swoosh, dia menghilang. Nenek moyang Tianxing, orang itu terlalu tirani. Ya, nenek moyang. Orang ini tidak akan memberi kita metode yang bisa diterapkan sama sekali. Seluruh energi spiritual Heavenly Lineage diserap olehnya sendiri, untuk apa kita masih berkultivasi? Di depan Tianxing, sekelompok pembangkit tenaga Heavenly Lineage sangat marah. Sudah setahun dalam sekejap mata, murid abu-abu Ye Yuan sudah menimbulkan kemarahan seluruh garis surga. Dia tidak peduli dengan orang lain ketika dia berkultivasi. Meskipun pembangkit tenaga surga Lineage sudah menghindarinya dan pergi ke tempat lain untuk berkultivasi, keributan budidaya Ye Yuan berjubah abu-abu terlalu besar. Selanjutnya, itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Kultivasi murid abu-abu Ye Yuan benar-benar merupakan kultivasi gaya penjarahan. Ketika dia berkultivasi sendirian, dia menyerap semua energi spiritual di dekatnya. Pada awalnya, pembangkit tenaga Heavenly Lineage enggan menyerah dan ingin bersaing dengan murid abu-abu Ye Yuan. Tetapi mereka menemukan dengan cemas bahwa tidak peduli bagaimana mereka menyerap energi spiritual di sekitar, mereka tidak dapat memenangkan murid abu-abu Ye Yuan. Nenek moyang Tianqing memberi perintah agar semua orang menjauh dari orang ini. Jadi semua orang tidak bisa mengambil tindakan terhadapnya. Tapi menjarah sumber daya tidak apa-apa, kan? Oleh karena itu, karena satu orang tidak dapat memenangkan murid abu-abu Ye Yuan, seluruh kelompok orang saat itu. Generasi muda tidak bisa memenangkan murid abu-abu Ye Yuan, maka nenek moyang pergi. Namun, mereka menemukan kekecewaan mereka bahwa perampokan energi spiritual murid abu-abu Ye Yuan benar-benar tidak masuk akal.
Bahkan jika nenek moyang bergabung dalam pertempuran besar untuk merebut energi spiritual, mereka masih tidak bisa memenangkan murid abu-abu Ye Yuan. Persyaratan ras surgawi untuk energi spiritual tidak dianggap tinggi. Mereka terutama menggunakannya untuk memelihara tubuh fisik dan memelihara jiwa surgawi. Tetapi mereka juga tidak dapat melakukannya tanpa energi spiritual. Ye Yuan menyerap semua energi spiritual di sekitar gunung ini sekaligus. Untuk apa yang lain masih berkultivasi? Oleh karena itu, semua orang berlari di depan leluhur Tian Xing untuk mengeluh. Tidak ada cara untuk hidup. Pada saat ini, sekelompok besar mengepung leluhur Tian Xing, membuat keributan sampai kepalanya sakit. Ekspresi nenek moyang Tian Xing juga sangat jelek dan dia berkata dengan suara serius, "Baiklah, baiklah. Berhenti membuat kebisingan. Nenek moyang ini mendapatkannya. Aku akan pergi dan menemui leluhur Tian Xing sekarang dan bertanya apa yang harus dia lakukan." Tak lama, aura yang tak tertandingi terbang keluar dari tanah leluhur dan mendarat di Profound Heaven Ridge. Ketika kelompok anggota ras surgawi melihat adegan ini, mereka sangat bersemangat. Hahaha, leluhur Tian Xing akhirnya bergerak. Dirinya yang sudah tua akhirnya tidak tahan lagi. Bocah ini pasti sudah mati. Lihat apakah dia masih berani menjadi begitu sombong. Petik 2. Sial, ayahmu belum pernah melihat budidaya tirani seperti itu sebelumnya. Tidak peduli bagaimana kita mencoba menyerap energi spiritual darinya, kita tidak bisa mengalahkannya. Tian Xing mendarat tidak jauh dari murid abu-abu Ye Yuan dan berkata dengan dingin, apakah kamu di sini menunggunya keluar? Kecepatan kultivasi Ye Yuan murid abu-abu jauh lebih cepat daripada Ye Yuan. Dalam 1 tahun ini, kultivasi gaya penjarahannya sudah mencapai kemacetan alam penciptaan tahap menengah. Dunia kekacauan di dalam tubuhnya sudah mulai terbentuk. Hanya selangkah lagi dan dia akan mampu menembus kemacetan. Justru karena ini, dia telah menyerap energi spiritual lebih gila lagi selama periode waktu ini, untuk memperkaya dunia yang kacau. Melihat Tian Xing tiba, murid abu-abu Ye Yuan tidak memiliki emosi sedikit pun saat dia berkata, kamu ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa keluar lagi. Tian Xing berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia tersenyum tipis dan berkata, bukankah begitu? Dia menyinggung kekuatan surga dan dihukum oleh para dewa. Sangat tidak mungkin untuk keluar lagi. Anda memperoleh tubuh fisik. Bukankah itu sempurna? Murid abu-abu Ye Yuan memandang Tian Xing seperti melihat orang bodoh dan berkata, apakah kamu bodoh? Dia adalah jiwa utama. Jika dia sudah mati, apakah aku masih bisa ada di dunia ini? Apakah Anda selesai berbicara sampah? Jika Anda sudah selesai, tersesat. Jangan tunda terobosanku. Kata-kata murid abu-abu Ye Yuan tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Selanjutnya, suaranya sangat keras, suaranya menyebar ke seluruh garis surga. Ekspresi Tian Xing langsung menjadi sangat gelap. Niat membunuh dingin yang menusuk terpancar dari tubuhnya. Murid abu-abu Ye Yuan ini sama sekali tidak lucu. Bab 2456, jangan berani menjagaku. Sial, bahkan jika paman bisa mentolerirnya, bibi tidak bisa menanggungnya. Pang ini benar-benar berani memarahi Lord Tian Xing. Petik 2. Dia benar-benar membuat Tuan Tian Xing tersesat. Tuan Tian Xing, bunuh dia. Apa yang ditakuti oleh Tuan Tian Xing? Di dunia ini, selain leluhur Dao, siapa lagi yang bisa membuat Tuan Tian Xing takut? Setelah keheningan seperti kematian, seluruh Heavenly Lineage meledak. Pembangkit tenaga Heavenly Lineage semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, sangat marah. Tian Xing adalah dewa di hati mereka, satu-satunya pembangkit tenaga listrik 10 tanda ras surgawi. Orang ini benar-benar berani membuatnya tersesat. Ekspresi Tian Xing berkedip tak menentu, sama-sama ingin memukul murid abu-abu Ye Yuan sampai mati dengan satu tamparan. Tapi dia tahu konsekuensi dari menamparkan tamparan ini. Bocah ini akan segera menerobos. Jika benar-benar membuatnya kesal, dia menganggap bahwa bahkan tanda 9 tahap akhir tidak akan mampu bertahan. Dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya, Tian Xing mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak akan melampaui kesengsaraan Hawar. Metode kultivasi seperti apa yang Anda kultivasi? Petik 2. Setelah tenang, Tian Xing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Keributan saat ini sama sekali bukan adegan melampaui kesengsaraan Hawar Deva. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Daimelt setelah dia diselamatkan. Pada saat itu, dia belum memperhatikannya, tetapi sekarang, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang sedikit aneh tentang Ye Yuan.
Murid abu-abu Ye Yuan menatap Tian Qing dengan dingin lagi dan berkata dengan tidak sabar, apakah kamu bodoh? Jika saya melampaui kesengsaraan Hawar Deva, apakah saya akan melakukannya tepat di bawah kelopak mata Anda? Adapun metode kultivasi apa yang saya kultivasi, Anda tidak perlu peduli. Anda hanya harus tahu itu sangat kuat. Petik 2. Tian Qing tidak bisa berkata-kata. Energi spiritual melonjak, murid abu-abu Ye Yuan sudah mencapai momen kritis terobosan. Oleh karena itu, dia berkata dengan dingin lagi, masih belum tersesat. Apakah Anda ingin saya membunuh orang saat menerobos? Petik 2. Tian Qing tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Murid abu-abu Ye Yuan ini benar-benar tidak lucu sama sekali. Tian Qing berbalik dengan marah dan pergi, membuat rahang semua orang ternganga. Termasuk progenitor Tian Xing, bola matanya hampir keluar. Tuan Tian Qing dikutuk oleh seorang junior manusia dan benar-benar berbalik dan pergi tanpa mengeluarkan kentut. Apakah ini masih Tuan Tian Qing yang mereka kenal? Tian Qing mengangkat hidungnya ke dunia dan tak tertandingi, bertarung melalui 9 langit dan 10 bumi. Kapan dia dimarahi seperti ini oleh seseorang sebelumnya? Segera, rasa penghinaan muncul di hati setiap pembangkit tenaga listrik ras surgawi. Melihat Tian Qing datang, Tian Xing naik untuk menerima, dan menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia berkata, Tuan Tian Qing, ini, kenapa begini? Tian Qing menghela nafas dan berkata, aku tidak bisa membunuhnya, tapi dia bisa membunuh kalian semua. Orang ini kejam. Jika kita memprovokasi orang ini, dia akan membunuh silsilah surga. His. Tian Xing menarik napas dingin dan berkata dengan wajah terkejut, kalau begitu, berita yang datang dari umat manusia itu benar. Sebagai eselon atas Heavenly Lineage, leluhur Tian Xing secara alami tahu tentang urusan Ye Yuan. Pada awalnya, dia merasa bahwa kemungkinan hal ini menjadi rumor bola salju lebih besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa melarikan diri dari tangan 9 leluhur Dao yang agung? Bahkan jika itu adalah Saint Azure yang abadi, itu tidak akan berhasil juga. Tian Qing menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, aku sudah memastikannya. Selanjutnya, jiwa utamanya disedot oleh 8 dewa ekstrim. Saat ini, dewa yang tahu apa keberadaan ini tidak memiliki perasaan sedikit pun. Dia lebih rumit dari yang itu. Ketika pembangkit tenaga listrik di sekitarnya mendengar adegan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Sebenarnya ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini. Tidak ada yang mengira bahwa leluhur Tian Qing benar-benar telah bergerak sebelumnya. Lebih penting lagi, dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Tidak heran leluhur Tian Qing akan mengeluarkan perintah seperti itu. Kulit nenek moyang Tian Xin menjadi pucat saat dia berkata, orang ini juga terlalu aneh. Jiwa surgawinya tersedot dan jiwa surgawi lain benar-benar muncul lagi. Juga, metode kultivasi yang dia kembangkan sebenarnya tidak perlu melampaui kesengsaraan Hawar Deva. Tidak heran akan ada rumor semacam itu. Desas-desus yang dia bicarakan secara alami mengacu pada Ye Yuan yang mampu mematahkan belenggu leluhur Dao. Dilihat dari situasi saat ini, itu benar-benar bukan tidak mungkin. Alis Tian Qing juga sedikit berkerut, keteguhan hatinya tiba-tiba melemahkan jejak kecil itu. Dia awalnya tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa melampaui dia. Tapi sekarang, keanehan yang ditunjukkan Ye Yuan benar-benar membuat orang merasa kurang percaya diri. Tapi tepat saat ini, Ye Yuan mulai menerobos. Energi spiritual yang mengamuk tampak seperti gelombang tsunami, berguling ke arah murid abu-abu Ye Yuan. Badai mengamuk dengan ganas. Namun, murid abu-abu Ye Yuan tidak menolak. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang melonjak, dia menerima semuanya. Sehubungan dengan tingkat ke-9 dari Chaos Heavenspan Canon, alam penciptaan dan penyerapan energi spiritualnya, itu membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam dunia kekacauan, arsitektur gunung dan sungai, danau dan laut, matahari, bulan, dan bintang-bintang, menjadi lebih jelas, dan semakin terang. Ketika Tian Qing dan ras surgawi lainnya melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka tercengang dengan takjub. Mereka pernah menguasai dunia Heavenspan dan memahami metode kultivasi umat manusia dengan sangat baik. Hanya saja, mereka mencari melalui ingatan mereka dan juga tidak dapat menemukan kekuatan besar manusia mana yang memiliki efek terobosan yang begitu mengejutkan. Jika bukan alam dewa, lalu apa itu? Alis Tian Qing dirajut dengan erat dan dia bergumam, kekuatan dunianya sangat kuat. Meskipun domain dunianya tidak besar, nenek moyang ini sebenarnya memiliki perasaan menghadapi para dewa. Petik 2.
Pemahaman Tian Qing tentang Dao Surgawi sangat dalam. Kemungkinan tidak ada orang yang bisa melampaui dia di dunia ini. Bahkan leluhur Dao juga tidak bisa. Karena itu, dia sangat sensitif terhadap kekuatan dunia yang dilepaskan Ye Yuan. Ye Yuan menerobos, kekuatan dunia menyebar, membuatnya memiliki perasaan menghadapi surga. Dia tidak pernah memiliki perasaan seperti ini sebelumnya. Ekspresi nenek moyang Tianxing sangat berubah dan dia berkata, ini tidak mungkin, kan? Bagaimana mungkin seseorang mencapai ketinggian para dewa di dunia ini? Petik 2. Tian Qing menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, mungkin, ini salah paham saya. Namun, metode kultivasinya memang sangat aneh. Dia sebenarnya tidak perlu melampaui kesengsaraan Hawardeva. Lebih jauh lagi, melihat penampilannya, setelah menerobos kali ini, aku khawatir tanda 9 tahap akhir yang biasa tidak akan menjadi lawannya lagi juga. Petik 2. Gemuruh. Tiba-tiba, bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Ruang ini sebenarnya mulai bergetar hebat. Ekspresi nenek moyang Tianxing berubah dan dia berbalik untuk melihat ke arah tanah leluhur. Ini, apa yang terjadi di sini? Ekspresi Tian Qing menjadi lebih buruk dan dia berkata dengan linglung, ini adalah arah dari tanah leluhur. Mungkinkah dia benar-benar keluar? Ini, bagaimana ini mungkin? Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami banyak hal. Namun semua itu dijumlahkan juga tidak seheboh apa yang dialaminya dalam 1 tahun terakhir ini. Astaga, sosok abu-abu buram datang mendesing dari arah tanah leluhur. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan semua orang. Sesosok berdiri dengan tangan di belakang, berdiri tidak jauh dari Tian Qing. Ekspresi Tian Qing menjadi sangat serius, melihat sosok abu-abu di depannya dengan cemberut. Dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui jiwa surgawi di depannya ini. Itu jelas jiwa surgawi Ye Yuan di depannya. Tapi itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Adapun secara spesifik apa perbedaannya, dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata juga, tapi itu hanya berbeda. Kamu benar-benar keluar. Bagaimana kamu melakukannya? Tian Qing berkata dengan kaget. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan dingin, orang itu tidak berani menahanku, dan dia mengusirku dengan paksa. Bab 2457, kamu pembohong. Sudut mulut Tian Qing sedikit berkedut, tidak senang di dalam. Membual. Hanya Anda membual. Anda sudah membual ke langit. Jika saya percaya Anda, nenek moyang ini akan kalah. Untuk dapat melarikan diri dari tangan 8 dewa ekstrim, Tian Qing tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Ye Yuan sangat mengesankan. Ye Yuan melebihi harapannya terlalu banyak. Hanya saja, tidak berani menahannya. Namun, apa masalahnya dengan jiwa surgawi Ye Yuan? Tian Qing menemukan bahwa jiwa dewa Ye Yuan tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dalam hal kualitas, jiwa surgawi ini dapat dinilai sempurna. Bahkan jiwa dewanya juga jauh lebih buruk dibandingkan dengan milik Ye Yuan. Apa yang sebenarnya dialami bocah ini? Siapa pria yang kamu bicarakan itu? Tian Qing berkata dengan cemberut. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tahu. Beberapa pria bertele-tele, tapi dia benar-benar sangat tangguh. Dia hampir memurnikan saya sampai mati. Tapi sayangnya, dia tidak memurnikanku sampai mati, dan dia malah membiarkan esensi surgawiku bermetamorfosis. Oh, benar. Dia menyebut jiwa surgawi saya sebagai keilahian asal kekacauan. Apakah Anda tahu apa itu? Tian Qing memiliki pandangan kosong saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, belum pernah mendengarnya. Ye Yuan berhenti memperhatikannya, tetapi kemudian dia berbalik untuk melihat ke arah murid abu-abu Ye Yuan dan berkata dengan sedikit terkejut, orang ini telah melakukan pekerjaan dengan baik. Menembus begitu cepat. Petik 2. Di sana, energi spiritual bergolak. Ye Yuan melihat bahwa alam kultivasinya saat ini meningkat pesat, menyerang alam penciptaan tahap menengah. Sepertinya dia akan menerobos. Tian Qing memandang jiwa surgawi Ye Yuan, niat membunuh tiba-tiba muncul di hatinya. Pemahamannya tentang Ye Yuan sebelumnya terbatas pada informasi yang datang dari depan. Tapi kali ini, dia telah bersilangan pedang dengan Ye Yuan beberapa kali, dan dia sudah merasakan tekanan yang luar biasa. Dia belum pernah mengalami tekanan seperti ini sejak dia menguatkan daunnya. Bahkan ketika dia bertemu Grand Ancestor Spacetime saat itu dan diasingkan ke turbulensi ruang waktu, itu tidak pernah muncul sebelumnya juga. Bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Ye Yuan saat ini melihat dirinya sendiri dengan seluruh perhatiannya,
tampaknya tidak menyadarinya. Selanjutnya, Ye Yuan saat ini berada di tubuh jiwanya yang surgawi. Jadi dia seharusnya tidak bisa melakukan teknik penghindaran yang aneh itu. Ditambah lagi, murid abu-abu Ye Yuan mengatakan sebelumnya, selama jiwa utama terbunuh, murid abu-abu Ye Yuan akan mati juga. Lalu sekarang, tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Ye Yuan. Tidak ada kesempatan yang lebih baik dari sekarang. Hilang kali ini, ingin membunuh Ye Yuan lagi kemungkinan akan sangat sulit. Seberapa kuatkah Tian Qing? Dia menyembunyikan niat membunuhnya dengan sangat baik tetapi sudah mengumpulkan kekuatan secara rahasia. Saat dia bergerak, itu akan menghancurkan bumi. Jiwa surgawi meninggalkan tubuh adalah hal yang tabu bagi pembangkit tenaga manusia. Meskipun jiwa surgawi itu kuat, itu tidak bisa menahan serangan lawan sama sekali. Setelah jiwa surgawi terluka, itu akan sangat merepotkan. Ye Yuan tidak diragukan lagi melakukan kesalahan besar sekarang. Tetapi tepat pada saat ini, Ye Yuan tampaknya memiliki perasaan dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Tian Qing dan berkata sambil tersenyum, "Kamu ingin membunuhku." Tian Qing sangat heran dalam hati. Dia berpikir bahwa dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Bagaimana itu bisa ditemukan oleh Ye Yuan? Tapi sekarang setelah sampai pada ini, bagaimana mungkin Tian Qing masih menunjukkan belas kasihan? Hanya untuk melihat kekuatan yang tangguh langsung meledak, Tian Qing melemparkan pukulan dengan keras. Semua orang tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Tidak ada yang mengira bahwa leluhur Tian Qing benar-benar akan bergerak saat ini. Dia masih berbicara dengan riang beberapa saat yang lalu, tetapi di detik berikutnya, dia memberikan pukulan mematikan. Tapi mata para pembangkit tenaga Heavenly Lineage semuanya mengungkapkan kegembiraan. Lord Tian Qing akhirnya tidak tahan dan bergerak. Saat ini, di luar tanah leluhur, tanpa pesona 8 patung dewa, ruang itu rapuh seperti kertas. Dengan Tian Qing melemparkan pukulan, ruang hancur berkeping-keping seperti kaca. Aliran turbulen spasial itu langsung diperas dan surut seperti air pasang. Kekuatan yang menakutkan secara langsung melemparkan seluruh wilayah Heavenly Lineage ke dalam pergolakan. Ini adalah kekuatan 10 tanda. Pada saat ini, seolah-olah pertempuran kiamat telah muncul kembali. Seluruh Profound Heaven Reach dikalahkan oleh Tian Qing. Tatapan murid abu-abu Ye Yuan menjadi dingin, sosoknya tiba-tiba menghilang, menghindari pukulan ini. Jiwa surgawi Ye Yuan langsung diledakkan di bawah pukulan mengerikan ini. Fragmen jiwa surgawi abu-abu tersebar terbang bersama dengan aliran turbulen spasial. Sepertinya dia sudah hampir mati. Ketika murid abu-abu Ye Yuan melihat pemandangan ini, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Niat membunuh dingin yang menusuk langsung menutupi seluruh Heaven Lineage. Pada saat ini, dia baru saja menerobos ke alam penciptaan tingkat menengah. Meskipun dia belum mengkonsolidasikan ranah kultivasinya, kekuatannya sudah meningkat pesat. Hahaha, jiwa surgawinya meninggalkan tubuh dan masih berani sombong di depan leluhur ini. Bocah, selamat tinggal selamanya. Tian Qing berkata sambil tertawa keras. Melihat jiwa dewa Ye Yuan hancur, Tian Qing merasa sangat segar. Dengan ini, masalah di masa depan telah terputus selamanya. Hahaha, apa yang kukatakan? Pang ini benar-benar berani sombong di depan Lord Tian Qing, benar-benar mencari kematian. Petik 2. Penghancur jiwa surgawi, orang ini lebih mati daripada mati. Dengan ini, siapa lagi yang cocok dengan ras dewaku? Sialan, ayahmu benar-benar dirugikan secara ekstrim dalam 1 tahun ini. Dengan ini, akhirnya terasa menyegarkan. Ketika pembangkit tenaga listrik Heaven Lineage melihat adegan ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Murid abu-abu Ye Yuan membalikkan silsilah surga dalam 1 tahun ini. Mereka tidak memiliki cara untuk berkultivasi secara normal sama sekali. Dengan ini, mereka akhirnya menemukan kesenangan karena telah membalas dendam. Tiba-tiba, Tian Qing merasa ada yang tidak beres. Niat membunuh dingin yang menusuk menelan Profound Heaven Reach. Jiwa utama sudah benar-benar hilang, mengapa orang ini belum mati? Mungkinkah dia masih bisa bertahan dengan nafas terakhir kehidupan untuk jangka waktu tertentu? Tidak baik. Suaranya belum memudar ketika murid abu-abu Ye Yuan tiba-tiba menghilang dari tempat aslinya. Dalam sekejap, lebih dari 10 pembangkit tenaga surga Lineage sudah mati di bawah pedang Ye Yuan, murid abu-abu. Murid abu-abu Ye Yuan tidak memiliki emosi sedikit pun ketika dia bertindak. Dia sangat tenang, kemampuan perhitungannya sangat kuat hingga ekstrim.
Saat dia bergerak, sudah sangat terlambat bagi Tian Qing untuk menyelamatkan. Aku sudah memperingatkanmu, tapi sepertinya kamu tidak mendengarkan kata-kataku sama sekali. Karena itu masalahnya, tanggung konsekuensinya kalau begitu. Murid abu-abu Ye Yuan yang tidak berperasaan terhadap suara ekstrim datang saat dia membunuh orang-orang satu persatu. Satu demi satu kehidupan layu di bawah tangannya. Murid abu-abu Ye Yuan saat ini sudah menerobos ke alam penciptaan tingkat menengah. Kekuatannya cukup untuk membasmi pembangkit tenaga 9 tanda tahap akhir. Selain Tian Qing dan beberapa orang lainnya, siapa lagi lawannya? Ekspresi Tian Qing berubah liar dan tiba-tiba menerkam ke arah murid abu-abu Ye Yuan. Tapi bagaimana dia bisa menangkap sosok murid abu-abu Ye Yuan? Murid abu-abu Ye Yuan tidak hanya memiliki teknik gerakan yang aneh. Kemampuan perhitungannya juga sangat kuat, tidak memberi Tian Qing kesempatan sedikit pun untuk mendekat sama sekali. Hanya dalam sekejap mata, sudah ada ratusan kekuatan 8 tanda dan 9 tanda yang mati di bawah pedang Ye Yuan. Brengsek, kamu pembohong. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika jiwa utama mati, kamu juga akan mati? Kenapa kamu baik-baik saja? Tian Qing berkata dengan raungan. Tapi murid abu-abu Ye Yuan benar-benar mengabaikannya. Begitu pembunuhan murid abu Ye Yuan dimulai, seluruh Heavenly Lineage jatuh ke dalam kekacauan. Semua orang berhamburan dan melarikan diri, ingin menghindari Ye Yuan. Ekspresi Tian Qing sangat berubah. Sebuah ide cerdas menghantamnya dalam keadaan darurat dan dia meraung liar, jangan lari. Semuanya, datanglah padaku. Setelah pembangkit tenaga listrik ras surgawi mendengar itu, baru saat itulah mereka merasa seperti terbangun dari mimpi, mendekat ke sisinya satu demi satu. Tapi bagaimana kecepatan mereka bisa secepat murid abu-abu Ye Yuan? Murid abu-abu Ye Yuan masih menuai kehidupan pembangkit tenaga surga Lineage tanpa menahan diri. Jantung Tian Qing meneteskan darah, tapi dia tidak bisa bergerak. Begitu dia pindah, pembangkit tenaga listrik ras surgawi yang akhirnya berhasil berkumpul di sekitarnya akan menjadi target dibantai lagi. Bab 2458, membawamu pulang. Pembangkit tenaga listrik yang memenuhi langit jatuh satu demi satu. Tempat-tempat yang dilewati oleh murid abu-abu Ye Yuan, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Semua orang mati-matian mendekati Tian Qing, hanya membenci orang tua mereka karena tidak memberi mereka sepasang kaki lagi. Pada saat ini, kekuatan murid abu-abu Ye Yuan ditampilkan sepenuhnya. Baru pada saat itulah pembangkit tenaga Heavenly Lineage tahu mengapa Lord Tian Qing tidak membiarkan mereka memprovokasi murid abu-abu Ye Yuan. Konsekuensi ini terlalu menakutkan. Tapi sama seperti semua orang ketakutan oleh kekuatan mematikan Ye Yuan, pada kekosongan yang hancur di mana jiwa surgawi Ye Yuan awalnya berdiri, kelompok partikel berwarna abu-abu berkumpul dari segala arah dan diam-diam memadat dan terbentuk. Jiwa surgawi Ye Yuan abu-abu mengembun sekali lagi. Tian Qing merasakan sesuatu dan melihat ke sisi ini dan ekspresinya tidak bisa membantu berubah liar. Ini, bagaimana mungkin? Serangan nenek moyang ini sebelumnya, bahkan jika leluhur Dao menahannya dengan paksa, itu pasti kematian juga. Dia benar-benar baik-baik saja. Tian Qing berkata dengan ekspresi kaget. Dia jelas sudah memusnahkan jiwa surgawi Ye Yuan sekarang. Tapi sekarang, jiwa suci itu pulih kembali. Mata abu-abu murid Ye Yuan juga menjadi sedikit niat, menghentikan pembunuhan. Dia tidak tahu apa yang dialami jiwa surgawi Ye Yuan. Ketika dia melihat Ye Yuan terbunuh sebelumnya, dia secara naluriah ingin membunuh. Tapi sekarang, bahkan dia juga sangat terkejut. Di bawah serangan mengerikan itu, Ye Yuan sebenarnya masih bisa pulih. Selain itu, sepertinya jiwa dewa Ye Yuan tidak rusak sama sekali. Hal semacam ini agak terlalu ajaib. Setiap pembangkit tenaga listrik ras surgawi yang hadir di sana sangat terkejut. Siapa yang mengira bahwa segumpal jiwa dewa sebenarnya bisa tetap sempurna tanpa cedera di bawah serangan leluhur Tian Qing? Hal semacam ini adalah kisah fantasi itu sendiri. Ye Yuan memandang Tian Qing dan berkata sambil tersenyum, sepertinya keilahian asal kekacauan ini masih sedikit berguna. Itu baru saja setidaknya membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di dunia Heavenspan yang benar-benar dapat membunuhku. Apakah ini logikanya? Tian Qing membuka mulutnya, ingin membantah. Tapi dia tiba-tiba menemukan bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan sangat masuk akal. Bahkan dia tidak bisa membunuh Ye Yuan. Jadi siapa lagi yang bisa membunuhnya? Ini benar-benar abadi dan tidak dapat binasa. Meskipun dia, Tian Qing, dikenal sebagai orang nomor satu,
abadi dan tidak dapat binasa, dia masih agak khawatir dengan 9 leluhur Dao besar umat manusia. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, mungkin ada risiko kematian juga. Tapi Ye Yuan benar-benar abadi dan tidak dapat binasa. Sekarang, bahkan jika Ye Yuan berdiri di sana dan membiarkannya membunuh, dia bisa menghancurkan tubuh fisik Ye Yuan, tetapi tidak bisa menghancurkan jiwa Dewa Ye Yuan. Jiwa surgawinya tidak pernah mati dan tidak dapat binasa. Ini sangat menakutkan. Jiwa surgawi Ye Yuan bahkan lebih kuat dari tubuh fisiknya. Kamu, apa yang kamu alami di tanah leluhur? Tian Qing berkata dengan kaget. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bahkan jika aku mengatakannya, kamu juga tidak akan percaya. Tapi yakinlah, suatu hari, aku akan datang dan menyelamatkan ras dewamu. Ekspresi Tian Qing menjadi gelap dan dia berkata, konyol. Ras surgawi saya berdiri di atas banyak sekali ras, mengapa kita membutuhkan seseorang untuk datang dan menyelamatkan? Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil menghela nafas, ngomong-ngomong, kalian semua juga sekelompok orang yang menyedihkan. Tian Qing, tidak bisakah kalian semua hidup damai dengan ras lain? Heavenspan World sangat besar, juga bukan karena tidak ada tempat untuk menampung kalian semua, mengapa kalian harus bertarung sampai kalian mati atau aku binasa? Ye Yuan tahu bahwa bahkan jika dia menceritakan masalah itu di ruang itu, Tian Qing mereka semua juga tidak akan mempercayainya. Karena masalah Li Er, Ye Yuan sangat membenci ras dewa. Tapi sekarang, dia tidak bisa membenci lagi. Ras surgawi juga sekelompok orang yang menyedihkan. Mereka hanya dieksploitasi oleh seseorang. Adapun dari mana 8 dewa ekstrim ini berasal, sepertinya masih diperlukan beberapa penelitian. Tapi Ye Yuan yakin bahwa 8 dewa ekstrim ini pasti ada di atas leluhur Dao. Untungnya, 8 dewa ekstrim di sini tampaknya sudah disempurnakan dan tidak memiliki banyak kesadaran individualistis. Benar saja, Tian Qing mendengus dingin dan berkata, ras dewaku tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan banyak sekali ras. Kita harus mendominasi dunia Heavenspan. Kita harus mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, mungkin dalam waktu dekat, kamu akan berubah pikiran. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah murid abu-abu Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu akan kembali sendiri atau membuatku mengundangmu kembali? Mata murid abu-abu Ye Yuan masih sedingin es. Tapi segera, kesadarannya surut seperti air pasang. Pupil putih keabu-abuan secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya. Murid abu-abu Ye Yuan telah lama melihat bahwa jiwa Dewa Ye Yuan saat ini terlalu kuat. Dia sama sekali tidak cocok. Dengan ketenangan murid abu-abu Ye Yuan, dia secara alami tahu bagaimana membuat pilihannya. Sosok Ye Yuan berwarna abu-abu itu bergerak, kembali ke tubuh fisiknya. Ye Yuan kembali lagi. Dengan jiwa surgawinya kembali ke tubuhnya, Ye Yuan merasa sangat berbeda. Pada saat ini, dia memiliki perasaan menghadap ke dunia. Bukan karena kekuatannya begitu kuat sampai-sampai mengabaikan dunia. Itu adalah jiwa surgawinya berkomunikasi dengan langit dan bumi. Perspektif melihat dunia menjadi sangat berbeda. Jika dia memandang ke Dao surgawi di masa lalu, maka sekarang, dia bisa bersaing dengan Dao surgawi. Jiwa surgawinya tampaknya mampu mencapai di atas surga ke-9, menghadap ke dunia. Semua jenis hukum, segala macam aturan, tampaknya menjadi sangat sederhana ketika mencoba memahaminya dengan keilahian asal kekacauan Ye Yuan saat ini. Awalnya, dia perlu menafsirkan dan menganalisis hal-hal sedikit demi sedikit. Tapi sekarang, dia berdiri dari perspektif Dao surgawi untuk melihat mereka dan memahami berbagai hal. Semuanya tampak begitu sederhana. Ini adalah dewa asal kekacauan. Sepertinya cukup bagus. Jiwa surgawi Ye Yuan memiliki rasa penyegaran yang tak terlukiskan. Kesenangan terbesar seseorang bukanlah kesenangan tubuh fisik, tetapi kesenangan jiwa. Saat ini, keilahian asal kekacauan Ye Yuan kembali ke tubuhnya, jiwanya mencapai ranah ini. Perasaan semacam ini adalah apa yang belum pernah dia alami sebelumnya. Astaga, sosok Ye Yuan bergerak, tiba di depan Yue Mengli. Menghadapi Yue Mengli lagi, kondisi mental Ye Yuan sudah sangat berbeda. Jari-jarinya menelusuri rambut Li Er, membuatnya takut sampai dia tiba-tiba akan menghindar. Tapi Ye Yuan meraihnya dan menciumnya. Semua anggota ras surgawi tercengang. Ini, apakah menunjukkan kasih sayang di depan begitu banyak orang benar-benar baik? Namun, itu sangat manis. Ketika para gadis ras dewa melihat pemandangan ini,
banyak dari mereka menunjukkan tatapan tergila-gila. Gadis mana yang tidak ingin pria mereka mendominasi dan mengabaikan dunia? Laki-laki Yue Mengli adalah seseorang yang bahkan Lord Tian Qing tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah normal untuk menjadi sedikit lebih mendominasi? Li Er berjuang keras, ingin melepaskan diri dari pelukan Ye Yuan. Tetapi pada saat ini, seolah-olah dia kehilangan semua kekuatannya. Setelah waktu yang lama, bibir mereka berpisah. Ye Yuan tersenyum ringan saat dia melihat Li Er dan berkata, "Tunggu aku. Tidak akan lama sebelum aku akan datang dan membawamu pulang." Li Er tersipu, tetapi berkata, "Tempat ini adalah rumahku. Bahkan jika itu pulang, itu juga kita melawan kembali ke Heaven Span World. Ye Yuan, ras kita berbeda. Di masa depan, sebaiknya kita tidak bertemu lagi." Pada titik ini, air matanya meledak tak terkendali. Tapi Ye Yuan tidak peduli, dengan lembut membelai rambutnya saat dia berkata sambil tersenyum, "Gadis bodoh, kamu adalah milikku, wanita Ye Yuan, dan selamanya akan menjadi wanita Ye Yuanku. Tidak peduli apa ras Anda, dan juga tidak peduli siapa Anda. Anda adalah wanita Ye Yuan saya. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Setelah saya kembali, saya akan menghancurkan 8 berhala itu. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang."